kasus prostitusi yang di Jawa Timur. Mungkin bisa diceritain bang awalnya seperti apa? Oh iya ya, untuk masalah baby issue berkaitan dengan penangkapan di Surabaya, yaitu FA dan temannya. Jadi kemarin itu klien saya baby issue mengadu perihal ya prihatin lah dalam artian kok namanya dibawa-bawa. Saya sebagai kuasa hukumnya ya coba mengingatkan lagi karena bagaimanapun juga ini pressure buat keluarga, nama baik. Kalaupun ya polisi rilis nggak masalah, yang penting ada faktanya. Dan kita tim dari kantor hukum sedang investigasi untuk itu tentang kebenaran ini sampai sejauh mana, karena ini sangat meresahkan, terutama dari pihak keluarga ya, bahwa merasa terganggu. Tapi dari pihak baby issue-nya sendiri, bener nggak sih dalam arti maaf melakukan hal seperti itu gitu, yang disiarkan banyak media gitu? Ya, untuk masalah kebenaran kita masih cari itu, jadi tim sedang cari, kita turunkan untuk mencari fakta di lapangan seperti apa dan bagaimananya. Buat saya ini masalah serius, ini masalah tentang moral. Jadi pengakuan dari klien saya sendiri tidak melakukannya, tapi kan kita juga tunggu rilis dari kepolisian, jadi pakai inisial. Dan ada beberapa berita yang menyatakan ya, bahwa klien saya terlibat, dan ya, saya akan cari ini. Kemudian siapapun nanti orang-orang yang menyebarkan fitnah itu ataupun apapun ya, kita pasti akan somasi. Oh, Bang Andreas sendiri kan kabarnya membentuk sebuah tim. Mungkin tim apa sih sebenarnya? Inti kita cari tim pencari fakta namanya, dari internal tim issue. Jadi kita bikin tim untuk melihat sejauh mana sih keterlibatan dari klien saya. Kalaupun memang bersalah ya memang ya harus dapat sesuatu gitu. Ada reward, ada punishment-nya. Negara ini negara hukum, semuanya pasti ya akan kena. Setelah BS mengetahui nama dia tercatut dalam prostitusi online, tanggapannya gimana? Rasa shock nggak? Shock pasti ya, terutama di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan. Bagaimanapun juga kan ini klien saya ini kan entertain ya, jadi dampaknya sangat buruk lah. Ya sempat nggak berani keluar rumah karena ya banyak temen yang menanyakan hal itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau ini hal baik sih oke lah, tapi kan ini hal-hal yang saya rasa ini serius kok yang jadi sorotan publik. Jadi ya tolong semuanya juga berhati-hati untuk tidak menyebarkan fitnah atau apapun, karena kalau terjadi itu saya sebagai kuasa hukumnya ya akan menempuh jalur hukum klien saya, nama baik klien saya. Bang, di salah satu pedornya kan membuat memberikan statement bahwa akan memiskinkan orang yang mau fitnah. Seperti apa, Bang? Ya, secara yuridis formal, aturan di hukum, seseorang yang dirugikan ya pasti akan ada ya cover untuk nama baik ya. Jadi ini hal yang memang kalau ini benar-benar pure fitnah, pastinya kita akan minta sesuatu yang harus kembalikan nama baik. Bang, dalam waktu depan kan beberapa nama yang terakhir itu akan dipanggil ke Polda Jatim. Mungkin dari BB sini ada persiapan atau apa gitu ya? Ya, saya pribadi sebagai kuasa hukum sedang menunggu itu dan tim sekarang juga lagi di Surabaya untuk konfirmasi ke pihak kepolisian karena nama klien saya tertera di situ. Intinya proses hukum yang berjalan kita pasti akan taati itu, dan semoga ini bisa fair ya. Semoga ini bisa fair, dan siapa yang terlibat dan siapa yang hanya menjadi fitnah itu menjadi titik terang ya.
ya, agar klien saya dan keluarganya juga ya mendapatkan sesuatu yang adil. Jika tidak melakukan, ya mohon nama baiknya dikembalikan. Bang, Baby Sus ini kan hanya bisa mengklarifikasi lewat media sosial ya, bahwa dia menyatakan bahwa saya nggak bersalah dan saya nggak takut bla 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 bla. Kenapa tidak berbicara di media untuk biar semuanya clear? Berhubung tim sedang mencari sesuatu kebenaran, ya, tim untuk mencari satu kebenaran, apakah ini terlibat langsung ataupun hanya korban, ya saya memang menyarankan untuk tidak berbicara dulu, karena apapun itu ya kita pengen ini sesuatu hal yang terang, abu-abu ini menjadi sesuatu hal yang terang, dan kita di rumah hukum dan saya sebagai kuasa hukumnya akan fight untuk ini. Ini masalah harga diri, ini masalah nama baik, dan ya kita prihatin, ini masalah besar. Bang, ini kan kita tidak tahu nih, dalam artian ada dua pilihan, bahwa seandainya BS itu terlibat, seandainya juga tidak, langkah apa sih Bang yang akan dilakukan ke depannya di sana? Dalam dua pilihan ini kan tanda tanya nih Bang, dari pihak Poldanya, apakah statusnya bisa berubah atau nama baiknya ya ini baik lagi, itu gimana Bang? Ya, ketika diberikan sebuah pilihan, klien saya terlibat, mungkin ya jalan satu-satunya ya pasti kita akan advokasi, kita kasih bantuan hukum seperti apa dan bagaimananya. Proses kepolisian pastinya kita akan ikuti itu. Tapi jika ini tidak, ini hanya sebuah rumor, ini hanya sebuah fitnah, pasti kita akan minta pertanggungjawaban juga dari orang-orang ataupun dari mungkin pihak lain yang sudah membawa atau mencatat klien saya terlibat dalam kasus ini. Tapi satu lagi Bang, tapi klien Abang Baby Sus udah bisa memastikan bahwa dia tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa dalam kasus ini, meyakinkan Abang sebagai kuasa hukumnya. Ya, secara pribadi saya nggak bisa bicara untuk sebuah kebenaran satu pihak ya, meskipun saya kuasa hukumnya, tapi saya ingin yakinkan, kita tunggu dalam 1 minggu ke depan seperti apa dan bagaimananya, karena tim sedang bekerja, tim sedang konsolidasi di Jawa Timur, tim juga sedang cari beberapa fakta di Jakarta semuanya. Jadi biar terjadi sebuah kebenaran, dan kita mesti cari dari beberapa pihak, dan itu nggak bisa dari klien saya saja. Itu saja, dan mungkin minggu depan kita bisa kasih share ke media ataupun ke masyarakat sejauh apa dan bagaimananya keterlibatan daripada klien saya. Seperti itu. Oke, makasih Bang. Sama-sama.